beraktivitas untuk menangkap ikan. Nah, di saat anak sungai surut, ini giliran ibu-ibu yang mencari ikannya. Tapi dengan teknik yang berbeda, yaitu melebung. Udah rame banget sih kalau main sama ibu-ibu. Belum dapat ikannya udah pada teriak-teriak. Nah, jadi teknik melebung ini memang caranya itu sangat berbeda. Biasanya itu kalau menangkap ikan itu pakai umpan, kalau nggak pakai jaring. Tapi kalau ibu-ibu di sini nangkapnya pakai tangan kosong, langsung diraba-raba ke bawah anak sungai sampai ikannya dapat. Kebayang nggak pakai umpan aja susah, apalagi ini. Tapi ibu-ibunya rame, teriak-teriak semua. Bukan persaingan mendapatkan ikan saat melebung, melainkan kebersamaan yang lebih diutamakan. Ini Ibu. Bukan. Dari atas kayak ikan, ternyata bukan. Kesulitannya selain di kakinya itu kita lumpur semua, jadi melangkahnya susah. Itu tekniknya juga harus sambil meraba-raba di banyak tanaman siapu-siapu. Iya. Tanaman siapu-siapu seperti ini. Jadi kita kodok-kodok terus tangannya sampai ke bawah-bawah begini sampai dapat gerakan ikan, baru kita tangkap tuh ikannya. Tapi saya dapatnya ini terus dari tadi. Mana ikannya? Walaupun sulit mendapatkan ikan, namun tidak menyurutkan keceriaan para ibu-ibu untuk tetap mencari ikan. Ikannya keburu-kabur. Ini lagi kesulitannya selain tadi kita harus meraba-raba, kalau udah dapat ikannya lompat-lompat jadinya susah. Apalagi kalau rame-rame seperti ini keburu-kabur ikannya. Mau dapat satu ikannya kabur lagi. Gede banget. Jadi jenis ikannya tuh apa aja yang ada kita ambil ya Bu ya. Saya pun tidak mau kalah semangat untuk mencari ikan, walaupun harus berebut dengan ibu-ibu. Setelah melebung, tenaga saya banyak terkuras. Perut pun mulai lapar. Ini habis melebung, sudah perut lapar, udah ganti baju juga udah kering ya Bu ya. Ini sekarang kita waktunya untuk masak. Dan sekarang mau masak bekasam ikan. Artinya bekasam itu asam dan juga asin. Ya. Asam, asin biasanya enak ya Bu ya. Apalagi tambah pedas. Tapi ikutin jejak saya. Coba betul. Tambah pedas ya, pakai cabai. Enak. Bumbu yang digunakan sederhana, cabai merah, rawit, dan kunyit. Hasil melebung akan kami olah menjadi masakan khas Pedamaran. Ikan seluang adalah bahan inti dari menu makanan kami.
Nah, untuk bikin bekasam ikan kita nggak bisa langsung masak ikannya, tapi sebelumnya harus ada fermentasi dulu. Ini lucunya, biasanya kalau saya fermentasi itu cuma dikasih garam, kelapa, dan juga air jeruk supaya lebih cepat fermentasinya. Tapi kalau di sini ini pakai nasi. Bekasam sudah menjadi menu turun-temurun di Pedamaran. Saat hasil tangkapan ikan melimpah, maka akan banyak ikan yang terbuang. Untuk mengurangi hal tersebut, maka ikan akan difermentasi. Nasi yang telah dicampur garam diyakini dapat mempercepat proses fermentasi dan tidak menghancurkan ikan. Proses fermentasi dapat mencapai 2 minggu lamanya. Bumbu yang sudah halus kemudian ditumis dengan bekasam. Cukup ditumis sekitar 10 menit, bekasam pun siap dinikmati. Oh, biasanya kalau misalnya orang sini sambil dicampur-campur bumbu ya, gini ya Bu ya. Orang sini kalau makan itu bumbunya harus dicampur pakai nasi seperti ini, ditekan-tekan, diudek-udek, baru kita makan. Ya. Nih ikannya jangan sampai lupa. Rasanya Lemak. Ini rasa asamnya jauh lebih dominan dibandingkan rasa asinnya. Jadi ketika udah di mulut, digigit, itu aroma di dalam mulut itu sepertinya semuanya asam gitu ya. Tapi enak. Lemak nian. Lemak nian. Nah, kalau di sini makannya harus pakai nasi. Nggak boleh pakai yang lain. Enak ya Bu ya? Enak, Lemak nian, enak banget. Tadi nyari ikannya juga udah rame-rame, masaknya bareng sama ibu-ibu, lebih nikmat lagi dimakannya. Tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Beberapa bulan belakangan, musim kemarau menerpa di Indonesia. Banyak daerah yang kekeringan dan menjadi gersang. Salah satunya rawa, tempat kerbau rawa yang dipelihara oleh warga desa Rambutan. Untuk mencari makan, kerbau-kerbau ini tidak segan mengarungi sungai. Walaupun sungai ini juga menjadi transportasi warga desa. Mereka seakan telah hidup berdampingan. Kerbau rawa ini dikenal dengan kerbau pampangan, spesies asli dan salah satu kekayaan plasma nutfah Sumatera Selatan yang hanya ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kalau saya lihat kan ya Pak, ini ada beberapa warna yang berbeda dari yang lain. Agak keputih-putih coklatan gitu. Ada tiga? Ya, 3 warna. Ini kalau misalnya dijual jauh lebih mahal atau malah jauh lebih murah dibanding yang hitam? Mahal. Oh, lebih mahal. Iya. Kenapa Pak? Ya kan dibawa ke Sulawesi. Kalau yang hitam biasanya buat apa Pak? Hitam sama baik kalau bagus tanduknya kan. Buat pedaging? Populasi kerbau pampangan saat ini semakin menurun. Total keseluruhan hanya tersisa 3.600 ekor saja. Ini karena peternakan yang masih tradisional belum mendukung produktivitas ternak yang optimal. Seperti ketersediaan pejantan kerbau yang kurang. Perawatan kerbau di sini masih sangat tradisional. Saat pagi, kerbau akan dilepas liarkan oleh peternaknya untuk mencari makan. Saat sore hari, barulah kerbau-kerbau ini digiring masuk ke kandang untuk beristirahat. Bayangin aja ya, dari tadi kerbau yang digiring itu totalnya kurang lebih 1.000 ekor. Tapi di sini kandangnya mereka nggak pernah salah untuk pulang. Jadi memang kandangnya tuh sudah dipisahkan per kelompok. Jadi ini yang di dalam sebenarnya belum seberapa, masih ada banyak yang di luar lagi belum pada pulang. Tuh, masih setengahnya. Nanti akan penuh sampai sini.
muter-muter. Ini ternyata merah susu kerbau tidak semudah kelihatannya. Jadi memang kerbaunya ini udah kenal sama pemiliknya. Dan kalau misalnya nanti orang lain yang perah, dia akan marah seperti ini nih. Nih, padahal saya baru liatin tapi dia udah berontak, makanya ditenangin dulu supaya nanti bisa diperah lagi. Namun usaha saya untuk memerah susu gagal karena kerbau yang semi jinak ini mengamuk, bahkan tidak mau menyusui anaknya sendiri. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalnya kita merah susu kerbau sambil nyusuin anaknya juga tuh kayak yang sebelah situ. Jadi sambil dipancing sama anakannya biar asinya keluar terus, nggak berhenti. Kerbau sangat sensitif pada orang yang baru dikenal, sehingga saya memutuskan untuk tidak ikut memerah susu kerbau. Warga desa tidak memanfaatkan susunya untuk diminum. Rasanya yang sedikit amis serta berlemak membuat warga enggan untuk meminumnya. Padahal kandungan gizi pada susu kerbau sangat baik. Susu kerbau rendah kolesterol dibandingkan dengan susu sapi. Lemak pada susu kerbau lebih banyak dibanding susu sapi, sehingga baik untuk anak dalam masa pertumbuhan. Namun di sini ada cara lain untuk menikmati susu kerbau. Segini ya, nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya lumayan banyak. Ini ada 3 liter kira-kira ya Pak ya? 3 liter. Jadi memang yang mempengaruhi kualitas susu kerbau berkurang itu termasuk musim juga. Kalau misalnya musim kemarau, makanannya berkurang, asinya juga. Jadi kualitasnya makin sedikit juga. Nah, habis ini saya mau langsung bawa susu kerbau ini menuju ke rumah sama Bapak untuk dibikin satu olahan yang dulunya itu adalah makanan para bangsawan. Sudah bersama dengan Ibu Enah di sini. Saya mau diajarin cara pembuatan gula puan. Itu adalah makanan khas zaman dulu yang hanya dimakan sama para bangsawan. Bahan yang dibutuhkan sangat sederhana, hanya gula dan susu kerbau saja. Oh, langsung dimasukin Ibu ya? Oh, tadi sudah dimasukin gula, takarannya sedikit saja supaya dia membentuk seperti karamel, berubah menjadi warna kecoklatan, baru susunya dimasukin. Seperti ini. Saat ini, gula puan sudah sulit untuk ditemui karena mulai tergeser dengan camilan modern. Ini. Selain butuh api yang sedang, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Nih masak gula puan ini juga harus terus diaduk, tapi aduknya juga harus pelan-pelan seperti ini. Nanti dia kalau misalnya kencang-kencang hancur ya Bu. Kadar protein yang tidak tinggi membuat susu kerbau paling cocok untuk dibuat gula puan. Ini proses masaknya kayaknya membutuhkan waktu sekitar 1 jam lagi. Nah, ini di sebelah saya sudah ada yang jadi. Nah, ini bentuknya seperti kacang ditumbuk ya Bu ya. Kacang ditumbuk sama banget seperti ini. Tuh, dari aromanya ini wangi banget. Kayak kue Bu. Padahal namanya gula puan, tapi harum. Saya boleh cicip nggak Bu? Boleh langsung dicicip. Biasanya dicampurnya sama apa Bu kalau di sini? Itu saja. Begini aja. Enak Bu. Rasanya manis tapi tidak terlalu manis, ada gurihnya sedikit karena tadi pakai susu kerbau mungkin ya Bu ya, yang dicampur sama gula pasir. Dari teksturnya ketika masuk ke mulut langsung cair. Enak banget. Tidak heran jika para bangsawan menyukai camilan yang sangat enak ini. Harga gula puan cukup mahal,
1 kilogram dihargai sekitar Rp100.000. Bulan April hingga Juli merupakan waktu yang tepat untuk berkunjung Tanjung Jabung Timur Jambi. Karena kita bisa menemukan warga desa Kampung Laut mencari sumbun yang hanya bisa dilakukan setahun sekali. Nah, ini sebenarnya untuk mencari sumbunnya gampang-gampang susah karena dia habitatnya adanya di tanah yang berlumpur seperti ini dan juga di pertemuan air laut dan juga air sungai. Jadi hanya ada di Cina, Kalimantan dan hanya ada di Kampung Laut ini tentunya. Sumbun atau dikenal dengan nama kerang bambu hidup bersembunyi di dalam pasir berlumpur. Dia dorong. Wah! Lucu ya. Nah, dia nyempur air. Ini dia sumbunnya. Jadi dia memang seperti apa ya? Siput mungkin ya. Ya. Nah, ini kalau di sini alatnya menggunakan lidi yang ujungnya diberi kapur sirih. Nah, ini tuh fungsinya untuk nantinya kalau misalnya kita ketemu lubangnya, tempat tinggalnya dia, kita tinggal tusuk. Lalu dia akan mabuk terus keluar kayak tadi. Untuk menemukan keberadaan sumbun, bisa dengan menekan tumit ke pasir. Atau cara paling umum, dengan mencari lubang bekas sumbun masuk ke dalam pasir. Biasanya ciri ini terlihat menyerupai angka 8. Ini saya bahagia sekali mendapatkan sumbun karena mencarinya itu tadi sulit. Dan kalau di sini ibu-ibu punya tekniknya. Sumbun yang terpancing keluar harus segera diambil karena kerang ini bisa menggali lubang dengan cepat. Wow, lumayan banyak ya Bu ya. Nah, ini dia hasil saya sama ibu-ibu mencari sumbun yang lumayan sulit. Nah, habis ini saya mau langsung bikin olahannya yang pastinya cuma ada di Kampung Laut. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Semua di sini bahan-bahannya udah siap, sumbunnya juga sudah bersih, sudah dicuci, tuh sudah rapi. Nanti tinggal kita masak saja. Saya udah penasaran rasanya seperti apa. Sumbun memiliki kandungan air hampir 80% sehingga tidak membutuhkan air untuk memasaknya. Sumbun akan matang tak sampai setengah jam. Sumbun dapat dinikmati sebagai kudapan dengan beberapa jenis sambal. Muka-mukanya sepertinya sudah tidak sabar untuk nyobain sumbunnya. Ini sudah ada, sudah matang dan bumbunya juga sudah siap. Untuk nanti kita colek. Rasanya enak nih ya. Ini rasa sumbunnya luar biasa enak. Kalau ibu lebih suka mana? Pakai kecap asin apa kecap manis? Kedua-duanya. Dua-duanya enak ya? Iya. Dua-duanya enak. Saya juga suka dua-duanya. Selain lezat, sumbun kaya kandungan protein dan kalori. Tak mengherankan, kerang ini sering diburu warga. Hamparan lanskap indah dan beragam potensi perkebunan menjadi daya tarik kaki Gunung Kerinci Jambi. Hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk masyarakat Desa Masgo karena hari ini kita mau panen kopi. Nah, di belakang saya udah banyak banget masanya, pasti bakal seru banget. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Kopi merupakan salah satu hasil kebun andalan masyarakat kaki Gunung Kerinci. Di Kecamatan Gunung Raya sendiri, terdapat lebih dari 1.500 hektar perkebunan kopi, membuat wilayah ini menjadi salah satu pusat perkebunan kopi di Provinsi Jambi. Jadi yang mau kita panen hari ini adalah jenis kopi Robusta dan yang dipilih itu bijinya yang merah-merah nih, seperti ini, warnanya cantik banget. Kalau ibarat buah ini seperti buah ceri, cuma ini ukurannya lebih kecil. Nah, yang kita ambil yang merah-merah begini ya Bu.
Robusta menjadi jenis kopi andalan masyarakat, khususnya di Desa Masgo, tempat panen kopi saya kali ini. Dibandingkan kopi lain, Robusta merupakan jenis yang paling mudah dibudidayakan, terlebih di areal tanah yang subur seperti di desa ini. Biasanya kalau Robusta itu panennya setiap bulan kah atau apa Pak? 2 kali seminggu. 2 kali 2 kali seminggu. seminggu. Setahun bisa beberapa kali? Setahun bisa sampai 24 kali. Berarti saya beruntung banget ya Pak ya kesini pas momennya lagi awal masa panen. Di sini bijinya tuh ada yang warnanya merah, ada yang merah pekat dan ada yang warna orange. Kalau yang pekat seperti ini kandungan lendirnya jauh lebih banyak dibandingkan yang warnanya ini. Jadi proses penjemurannya pun lebih lama dibandingkan yang seperti ini. Jadi yang lebih bagus itu sebenarnya ini apa ya? Yang red cherry yang lebih bagus. Red cherry lebih bagus. Tapi Jadi kalau dia misalnya dari rasa sama. sama aja, hanya lebih cepat di proses penjemurannya. Tingginya minat masyarakat terhadap kopi selera rakyat ini membuat perkebunan Robusta semakin berkembang. Di sini walaupun siang-siang udaranya sejuk banget karena perkebunannya pun adanya letaknya 1.200 meter di atas permukaan laut. Yang saya tahu standarnya perkebunan kopi Robusta itu ada di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Katanya berpengaruh juga sama cita rasanya. Saya jadi penasaran. Kumpul-kumpul. Setelah 5-6 jam kita panen bareng-bareng hasilnya banyak banget. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Di Kerinci ini kalau masyarakat punya tekniknya sendiri untuk mengolah kopi menjadi bubuk. Nah, salah satunya yang akan kita proses ini, tapi caranya masih sangat tradisional. Mau tahu seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berat drumnya. Nih isi berapa kilo nih. Proses pengolahan pasca panen memiliki beragam cara. Salah satunya yang diklaim paling efektif adalah menggunakan alat sederhana berbahan drum ini. Puternya gitu ya, depan belakang, depan belakang. Kelihatannya kenapa Bapak enteng. Ini lumayan berat dan kita harus menyangrai ini selama 1 jam lebih. Pokoknya sambil dilihat, sambil dicek kalau sudah matang berhenti dengan api yang besar. Karena kalau kecil bisa lebih lama lagi. Nah Pak, kalau saya ini 3 jam Pak begini Pak. Biar rata. Drum ini berfungsi sebagai alat penghantar panas dalam proses sangrai biji kopi. Sekali sangrai dapat memuat hingga belasan kilogram. Biji kopi yang sudah disangrai ini selanjutnya didinginin dulu. Ini sudah ada suara letek, ada letupan-letupannya karena memang sudah matang. Habis ini langsung mau ditumbuk, tapi ditunggu dulu dingin selama 15 menit. Sebelum masuk ke proses penumbukan, ini ada satu proses lagi yang harus dilakukan, yaitu membersihkan kopi-kopi ini dari kulit dalamnya. Jadi kalau misal kita sangrai, masih ada kotoran-kotoran kulit dalamnya, di sini dibersihkan. Yang uniknya di sini
proses penumbukan kopinya itu masih menggunakan aliran sungai sebagai penggerak rodanya. Yang uniknya di sini proses penumbukan kopinya itu masih menggunakan aliran sungai sebagai penggerak rodanya. Jadi nanti rodanya akan menyambung ke dalam untuk penumbukannya. Jadi kita nggak usah numbuk capek-capek, ini otomatis tapi dengan cara tradisional. Satu lagi yang istimewa dari kopi kaki Gunung Kerinci ini, kincir bertenaga air dari sungai kecil berarus ini biasa digunakan masyarakat untuk menumbuk kopi dalam jumlah yang banyak. Semakin deras aliran air, maka semakin kuat tenaga dari alat tumbuk yang akan digunakan. Nah, ini dia biji kopi yang sudah disangrai yang nantinya akan kita tumbuk. Tapi ini kalau saya pegang rasanya masih hangat. Ini baru ya Pak, baru disangrai ya. Masih agak-agak hangat. Tenaga kincir terhubung dengan batang kayu yang disulap layaknya motor penggerak. Tiap putarannya akan menggerakkan alat penggilingan tradisional berupa bilah-bilah tongkat kayu panjang. Katanya roda di luar yang digerakkan sama sungai itu nanti akan menyambung ke sini untuk ditumbuk. Jadi nggak usah pakai kita tumbuk capek-capek. Di sini sudah ada 7 tumbukan. Jadi lebih mengefektifkan waktu juga dan sangat efektif tentunya. Nih, yang bergerak nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi bapaknya lagi bersihin bubuk kopi yang di dalam yang sudah halus, dikeluarin dulu. Pergerakan tangannya harus cepat karena kalau enggak kita bisa ketumbuk karena kita bersamaan dengan tumbuknya masih jalan. Baru dimasukin yang baru. Kalau untuk proses biji kopi yang sudah ditumbuk, selanjutnya akan disaring, tapi berbeda dengan tumbuknya yang pakai tenaga kincir air. Kalau ini pakai tenaga manusia, jadi kita harus nyaring begini dan menyangkut proses nyaringnya hanya sekali ya Pak ya? Hanya sekali, habis ini bisa langsung dibungkus. Wah! Oh, ini udah halus banget ya Pak. Kopi yang sudah disaring ini dari teksturnya halus banget dan aromanya nggak usah ditanya lagi. Ini harum. Habis ini disaring sekali udah bisa langsung diseduh. Habis ini saya mau nyobain rasanya seperti apa sih. Ikuti jejak saya, Gajak Petualang. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya kopi ini bisa saya nikmatin. Saya udah penasaran banget rasanya seperti apa. Kamu penasaran gak rasanya kayak apa? Hah? Yuk, yuk. Kopi, khususnya jenis Robusta, memang memiliki cerita tersendiri bagi masyarakat kaki Gunung Kerinci. Telah dibudidayakan sejak zaman penjajahan, membuat mayoritas warga menyukainya. Terlebih saat puncak panen seperti ini, nikmat kopinya juga menyejahterakan masyarakatnya. Rasa kopinya ini jos. Kalau menurut saya ini rasanya kayak ada manis-manisnya, ada rasa kayu manisnya sedikit. Jadi walaupun saya minum tanpa gula, ini agak ada sedikit manis ya, enak, nikmat. Menikmati kopi di tempat asalnya memang tidak akan pernah mengecewakan.